Sharing ting ya, jadi di video ini Om mau sharing aja tentang pengalaman Om kemarin yang berurusan sama binatang dragonfly. Kalau misalnya kalian nggak tahu dragonfly itu kayak apa ya, contohnya ada di gambar di samping ini ya, dragonfly. Kalau misalnya, binatang apa sih itu, kalian juga masih belum tahu. Binatang ini tuh biasanya ditemukan kalau misalnya kita ke kamar mandi ya, binatang yang kecil-kecil gitu lah, yang kecil-kecil banget tapi buahnya. Ada juga yang gede kayak mbah-mbahane gitu loh, yang gede hitam tebel gitu, terbang biasanya nempel di tembok kamar mandi atau di deket-deket selokan. Nah, binatang ini tuh ganggunya setengah modiar, setengah mati, ganggu banget. Karena kenapa? Karena ketika kita mandi atau ketika Om mandi itu selalu binatang itu tuh mabur masuk hidung gitu loh. Jadi kayak terbanging, selesep masuk hidung tuh rasanya wah setengah mati. Terus kita harus sisi gitu sampai binatangnya keluar. Dan entah kenapa binatang ini tuh kalau digebyur air juga nggak mati. Kadang di hidung, masuk hidung itu ganggu banget ke telinga atau bahkan ke mata. Nah, setelah tak telusuri baca-baca berita, itu binatang ini tuh sebenarnya kayak meskipun nggak terlalu ganggu, tapi kalau misalnya lama-kelamaan dibiarin bisa kayak ninggalin larva di dalam hidung, di dalam telinga, atau bahkan di mata kalian. Nah, dari situ Om kayak mulai sedikit, wah ini harus segera diatasi nih, seperti ini tuh kayak gini tuh harus sedang diatasi kayak gitu ya. Awalnya tuh tak pikirkan ini kan serangga. Biasanya kalau kita bunuh serangga kan kita pakai baygon, pergi ke Indomaret atau Alfamart, kita beli baygon, hit atau semprotan serangga lah yang disemprot gitu, set. Dan kebetulan waktu kemarin habis hujan itu entah kenapa binatang ini tuh banyak banget di kamar mandi Om ya. Nah itu saking budeknya, saking gedek gitu loh, saking juwengkelnya, Om beli baygon yang gede ya, yang berapa mili itu, 650 mili gitu. Pintu kamar mandi tak buka, tak semprotin serot dari atas sampai bawah tuh, semprotin banyak banget serot sampai kalengnya dingin banget gitu. Terus pintunya tak tutup, tak biarin sekitar 30 menit 1 jam gitu ya. Tahu nggak Kak? Tahu nggak gimana? Tak pikir karena itu serangga disemprot baygon itu kan mati gitu kan. Ternyata enggak, ya meskipun ada beberapa yang mati, ngeledak, tapi masih banyak juga yang kecil-kecil itu bertahan, kan gila ya toh. Ini serangga disemprot baygon nggak mati. Terus Om mikir, ini namanya apa sebenarnya? Sebelumnya nggak tahu kalau namanya dragonfly. Jadi googling binatang kamar mandi gitu, apa namanya kecil-kecil. Nah setelah nemu namanya dragonfly, Om pakai Google, melihat how to kill dragonfly. Yang kebetulan di situ tuh kayak banyak ngasih masukan atau saran tuh kayak belilah baking soda, cuka, sama garam, buatlah larutan kayak gitu. Yang mana sebenarnya cara ini tuh efektif banget ya. Kalau misalnya kalian juga pernah berurusan atau masih berurusan sama binatang dragonfly di kamar mandi ataupun di di dapur yang diselokan wastafel gitu ya. Ini cara ini ampuh banget kalau misalnya kalian pengen ngelakuin atau ngilangin dragonfly dari kamar mandi atau wastafel. Efektivitasnya sih meskipun nggak sampai semua, tapi kurang lebih sekitar 85% dragonfly itu berkurang. Ya, ini pengalaman Om sendiri, praktek kemarin di kamar mandi itu 85% dragonfly berkurang. Masih ada sih, tapi cuma yang gede-gede. Yang kecil-kecil larva-larva itu 85% hilang, tinggal 1, 2, 3 aja lah. Ya mungkin ini nanti perlu diulang dalam minggu depan, seminggu diulang 2-3 kali baru mungkin habis semua gitu ya. Ya nggak usah lama-lama, caranya itu 3 bahan utama yang kita butuhkan adalah pertama baking soda atau soda kue. Ini tuh soda kue tuh murah banget ya. Kemarin Om beli di toko roti itu 1 kilonya 8.000. Jadi nggak semahal kalau misalnya kita beli pestisida, baygon, hit dan segala macam gitu. 8.000. Yang kedua adalah cuka. Ya, cuka ini loh. Ini Om kemarin belinya cuka yang botolan kecil-kecil harga 3.000 tuh, aku lupa mereknya apa. Tapi sebaiknya kalau misalnya kalian ada, belilah cuka yang botol gede sekitar 600 1 liter sekalian. Jadi perbandingannya 1:1. Yang ketiga adalah garam dapur gitu loh. Yang kemarin kebetulan kan di dapur itu banyak banget garam yang nggak dipakai, jadi nggak usah beli kayak gitu. Kira-kira habis uang berapa? 15.000 aja cukup. Nah caranya pertama, di baking soda ini kalian campurkan sama garam ya.
ambil baking soda sekitar 400 gram atau setengah kilo lah kira-kira, yang banyak sekalian kalau misalnya di selokan kamar mandi banyak gitu. Kalian kasih garam, terserah bebas, semakin banyak semakin bagus. Kalau om kemarin tuh ngasih sekitar 5 apa 6 7 sendok gitu, pokoknya banyak, srek jadi 1:1 bentuknya serbuk gitu ya. Terus dikopiok, diratakan dulu pakai sendok atau pakai sumpit atau dimasukin botol, dikopiok gitu, ditoples gitu ya. Setelah itu, setelah kelihatannya rata, nggak usah rata-rata banget. Setelah rata, buka dulu lubangmu itu, lubang selokan kamar mandi, tutup sosrokan aja itu di larutan garam sama baking soda atau soda kue itu dimasukin ke selokan sampai selokannya putih bluduk gitu. Kalau bisa ketutup semua ya, itu di dalam selokan tuh ketutup padat gitu juga nggak apa-apa, nggak akan ganggu selokanmu atau pelancaran airnya juga nggak bakal masalah. Tutup aja sampai banyak. Terus ambillah cuka yang tadi, kalau misalnya om itu botolnya kecil-kecil, kalau misalnya kalian botol gede, buka langsung cukanya, disuntakkan aja pelan-pelan ya, semprot pelan-pelan cukanya itu ke dalam lubang saluranmu yang udah ada isinya putih-putih serbuk tadi itu, baking soda sama garam. Itu waktu kalian nyuntak itu yang banyak sekalian, jangan dikit-dikit karena sekaligus nanti itu campuran dari soda kue, baking soda, garam sama cuka ini nanti kayak berbusa, kayak berbuih, wing gitu. Nah, langsung suntak aja yang banyak sampai menuhin di selokan atau wastafelmu. Setelah itu langsunglah tutup. Kalau misalnya lubangnya sekitar diameter 10 cm, ambil paving atau batu apalah, ditutupin dulu, dibiarkan beberapa saat, sekitar 10-15 menit gitu ya. Sekitar 10-15 menit sampai bener-bener kerjes rata semua gitu. Ini sebenarnya agak bau tengik juga, dicampur soda kue gitu, tengik lah, jangan dibau. Setelah itu ditinggalin aja. Nah, selagi menunggu 10-15 menit, kalian tuh rebuslah air atau godoklah air. Airnya digodok dulu ya sampai membuih gitu. Setelah itu bentar. Setelah itu tuangkan tadi yang ditutup, selokan tadi ditutup, dibuka lagi, digebyur sama jarang panas atau air panas yang mendidih, yang kempul, yang banyak, semakin banyak semakin bagus ya. Setelah berbusa gitu, setelah 15 menit dibuka, disuntain air panas, sampai menguap, membuih gitu lah. Buihnya jangan dihirup, itu bau banget, bau tengik lah pokoknya. Ya kira-kira gitu aja caranya. Kalau misalnya cara ini udah tak praktekin sendiri kemarin. Nggak mau sih ya, nggak usah ngasih video ilustrasi lah, kalian pasti ngerti caranya kan. Ilustrasinya nanti yang gampang-gampang aja, nggak bakal tak suntak di selokan juga karena tengik baunya nanti. Males juga nge-record sama bau tengik gitu. Ya kira-kira kurang lebih kayak gitu. Ini efektivitasnya sekitar 85-90% ya. Bakalan ada masih dragonfly yang gede-gede 1, 2, 3, 4, 5 aja gitu. Oke, mungkin gitu aja sharing kali ini. Semoga sharing kali ini sangat membantu. Kalau misalnya pembawaanku masih pletot-pletot, pembawaan om pletot-pletot ya maaf, ini masih bangun tidur karena sharing aja. Ternyata hasil ngikutin Google atau WikiHow-nya ini mantep banget. Buat kalian yang bermasalah sama dragonfly, boleh ikutin cara ini. Kalau mau ditambah yang lain-lain juga boleh. Bisa Google aja atau di WikiHow. Oke, sekian dulu video kali ini. Semoga video ini sangat bermanfaat buat kalian. Thank you for watching. See you in the next video. Subscribe ya. Johnny.